pertama aku suka mana sama aku, Tiara, Esther, sama dulu ada Prinsa. Kak Oya Oyim. Mau Sama kita Idol Shade. Kamu waktu lagi sedih cerita sama Tiara atau cerita sama siapa? Satu kamar sendiri. Dua, pelukan aja nggak. Zaman Covid lagi. HP nggak dikasih kan? Di kamar mau ngobrol sama siapa? Gue nggak kenal sama diri gue sendiri. Gue pengen keluar. Yang ketahuan melanggar pasti kalian minggu depannya tereliminasi. Itu hukum alam. Indonesia memilih. Masih berdiri Mark dan juga Anggi. Gue udah berdoa sama Tuhan. Please kali ini gue. Mark, you made it to the grand final. Oke, it's time kita podcast nih bareng sama mereka berdua. Kita akan ngomongin tentang Indonesian Idol. Memilih Dedeng. Itu kalau ngomongin musik itu udah jadi memorianya Idol ya? Lebih ke trauma ya. Kalau denger itu langsung kayak Mau ini ya, mau pengumuman voting ya? iya. Kenapa trauma? Result. Kenapa trauma? Gara-gara? Iya, itu kan masa-masa penantian kita keluar apa enggak. Oke, berarti setiap ada musik itu berarti Indonesia memilih akan selalu kayak gitu ya? Gue udah berdoa sama Tuhan. Please kali ini gue. Oh, berarti Tama kalau ibaratnya lagi ada musik itu, misalnya please kali ini gue keluar gitu. Enggak, gue yakin semua orang begitu kak. Karena? Karena semua orang pengen pulang pada saatnya. Kenapa mau pulang? Kan biasanya kan orang pengen jadi juara satunya gitu kan. Why? Kenapa kalian harus dedeng pulang kayak gitu kan? Hidup tidak seindah yang kamu pikirkan anak muda. Kita kan dilihat di layar kaca, widih Tama. Nah itu, gitu ya layar kan? kaca. Layar kaca ya. Di balik kaca itu ada Penasaran gitu. Kenapa ketika musik itu, dari kamu dulu Lip. Kenapa ketika musik itu kayak ibaratnya udahlah Tuhan pulangin aja Jadi gua. memang gitu. saya juga udah pulang cepet kok. Nggak, kalau aku ya pasti ya itu kan musik penentuan ya, kamu lanjut atau enggak. Ya kalau kata Mark ada masanya kalau udah letih gitu ya, udah capek mungkin mau pulang. Tapi kalau aku sih karena aku pulangnya cepet, aku belum mau pulang sih waktu itu. Belum ya, Tama kayaknya udah karena udah sering kayak 10 udah kali kelamaan ya. Berarti ya. Tam lu udah 10 kali kayak gitu. Karena kan lu dua besar kan berarti kan lu menghadapi 13 kali kayak gitu. 12 12 kali lu harus berdiri terus habis itu 13 titik amannya enggak, kan ada yang bilang Tama kamu tidak aman kayak gitu kan, ada kan? Puji Tuhan, gue kayak gue belum pernah berantem tuh Tuhan. Oh iya. Oke, tapi kenapa ketika ibaratnya 10 Gue bukan sombong ya, kalian yang komen bilang gue sombong, hapus awas sekarang. ya? Enggak Tapi netizen di yang angkatan baik. gue juga banyak sih kayak, aduh gue pengen pulang. kan? Iya. Oke, berarti rata-rata semuanya saat itu pengen pulang ya. Kenapa? Mungkin dari kamu, teman-teman kamu saat itu mungkin kayak Lebih ke kita udah capek. pernah interview Lia Drodra Iya. juga udah pernah interview. Lebih kemana? Kenapa harus memilih pulang saat itu? Karena udah jenuh ya. Yang kita lakuin tiap minggu gitu lagi, tegang, letih, capek, pengen ketemu keluarga, pengen bebas. Bebas, Ya, lepas. itulah mungkin yang jadi alasan mereka pada pengen pulang. Oke, Tama, kenapa Tam? Menurut kamu waktu itu kan special season, kenapa teman-teman kamu tuh pengen pulang? Kalau gua mungkin karena satu, kita nggak bisa bersosialisasi sama siapapun. Satu kamar sendiri. Dua, pelukan aja nggak. Zaman Covid lah gitu. Iya, pelukan maksud gue gini, kita mau sebetapa kompetitifnya situasi di sana, kita semua adalah teman. Jadi untuk ngelihat teman kita pulang itu sedihnya setengah. Nggak boleh bilang setengah mati ya, apa ya? Setengah hidup. Nah, dan maksud gue orang-orang itulah satu-satunya keluarga yang kita punya pada saat itu. Dan waktu itu gue nggak dibolehin peluk, nggak apa. Jadi sistem eliminasi gue adalah dipanggil 2 orang, antara dua-duanya lanjut atau enggak, salah satu nggak aman. Terus nanti dipanggil lagi ke atas panggung. Jadi kita nggak beramai-ramai di atas panggung. Jadi maksud gue situasi itu memang unfortunate dan memang harus dilakukan seperti itu sistemnya. Karena waktu itu kita menghindari COVID. Cuman jadinya kita kayak pengen pulang karena HP nggak dikasih kan, di kamar mau ngobrol sama siapa? Maksudnya tadinya gue kira kalau misal sekamar berempat, at least ya udah kita bisa ngobrol bercanda. Tapi gue yakin semua angkatan punya problemnya masing-masing. Tapi kalau personally untuk gue, kenapa gue pengen pulang? Karena gue udah kangen sama temen-temen gue aja dan keluarga gue, dan gue nggak, saat itu gue merasa gue nggak menjadi diri gue sendiri lagi.
Kayak apa ya? Ya nggak sih Kak Olive, gimana ya jelasinnya ya? Gimana? Kayak gue nggak merasa gue tuh gue, paham nggak sih? Jadi gue pengen lepas nih Ya dari udah jauh gitu ya dari Iya, orang-orang yang siapa sih ini? Gue nggak kenal sama diri gue sendiri. Gue pengen keluar, gue pengen balik ke tongkrongan gue yang kayak, oh ini dia yang gue kenal. Gitu. Siapa bangun pagi jam 7 setiap hari? Bukan gue. Oke, ya berarti ibaratnya di sana sebenarnya ngelatih kalian untuk disiplin sebenarnya. Sebenarnya iya. Iya dong. Sebenarnya iya. Dan sebenarnya itu yang maksud gue. Sebenarnya mungkin kita tuh datang ke kompetisi itu tidak dengan ekspektasi seperti itu. Kita kira oh fun, semua orang kenal kita bisa nyanyi, kita bisa bermusik setiap hari. Tapi di balik itu hanya beberapa persennya aja. Beberapa persen lainnya adalah perjuangan. Dan gue yakin gak hanya di Idol, semua pekerjaan ada perjuangannya sendiri. Dan ya begitulah, namanya hidup teman-teman. Kalau dari si Olive gimana? Kalau dia kan karena mungkin saat itu kan COVID ya, nggak ada penonton, nggak ada, pokoknya ya dalam satu ruangan juga ya, cuman sendiri-sendiri kan. Kalau kamu gimana saat itu kondisi? Udahlah vokal direct pakai masker ya, menghadapi Bung Ryan yang zamannya dia ini sedih banget. Aku kan sempet nge-host live ininya di belakang. Muka-mukanya tuh udah sedih-sedih aja. lebih ke kita sesak napas ya. Kalau di zaman aku sih ya belum COVID kan waktu itu. Jadi ya puji Tuhan masih inilah suasananya, masih bisa ngerasain sorak-sorakan penonton. Itu kan yang bikin kita semangat, itu salah satu. Kalau mereka penontonnya bangku ya. Iya. Tapi lo boleh ketemu keluarga nggak tiap hari Sabtu? Ya ampun Tuhan, iya sih sedih banget. Kalau kita masih boleh, setiap hari Sabtu kita boleh ketemu keluarga lah, pacar, siapapun lah yang mau datang, tapi dibatasin jadi waktunya. Kak Olive dulu punya pacar? Iya dong. Oke, berarti Kak Olive dulu pacarnya sering datang Ini kan? jadi tagline ya, Olive ketemuan pacar Pacar saat di- Karantina Idol. Astaga, emang gue doang, banyak semuanya juga ketemuan. Tapi ya itu tadi sih, kita kan cuma bisa ketemu hari Sabtu, kita nggak bisa pegang handphone. Itu Senin sampai Jumat nggak boleh sama sekali. Nggak boleh, kecuali kita disuruh ngepost sesuatu. Oke. Ya Handphone ditahan? ditahan. Wow. Ditahan. Terus ya itu tadi, aku juga sempet sih ngerasa kayak Mark pas aku udah tereliminasi tuh kayak yes, gue balik lagi nongkrong sama temen-temen gue kangen banget sama semuanya. Tapi kalau Tama kan di kamarnya kan sendiri ya, karena mungkin saat itu COVID kan. Mungkin keluarga juga nggak bisa datang saat itu kan, memang nggak boleh kan, dibatasin semua kan. Acara program-program juga dibatasin kan saat itu kan. COVID-nya lagi naik banget. Nah kamu satu kamar barengan atau sama siapa? Sama siapa? Rame-rame, aku satu kamar 4 orang. Sama siapa? Aku waktu itu enggak sih kalau aku. Iya diganti setelah berapa minggu gitu. Aku pertama aku sekamar sama aku, Tiara, Kak Oya, Oyim. Sama kita, Idol Shake. Esther, sama dulu ada Prinsa. Cuman Prinsa mengundurkan diri kan. Baru abis itu aku pas udah babak berapa gitu diganti aku, Ziva, Ainun sama Novia. Udah baru di situ aku tereliminasi. Gile tuh kalau berempatnya lagi mandi konser. Terus Mariah Carey, Beyonce, Ainun, Novia, Shakira. Ziva, gue ya. Kalau gue kan gue nyanyi ya suara gue lagi Iya. ya. Paling ada poster John Legend di kamar gue. Kalau gitu, kalau kalian oke, sempat oke. kayak gitu nggak? Sempat yang tadi Tama bilang nggak? Kan biasanya cewek-cewek kan harus latihan. Gitu Enggak kan? sih, kita Nggak. mah di kamar udah capek, udah tinggal capek doang kan, selalu ke studio segala seharian gitu. Oke, tadi kalau dia kan memang satu kamarnya nggak ada ya kan? Dia ngomongin sama tembok ya. Sama John Legend. John Legend. Sama John Legend. Bawa Sedih kan, poster. gue dipindahin kamar. Gue udah sahabatan nih sama si John Jongki ini nih. Gue sering Oh ngobrol. memang kamarnya ada John Legend ya? Ada, jadi tuh konsep hotelnya adalah di setiap kamar tuh ada musisi, ada Marilyn Monroe, ada Michael Jackson. Terus gue pernah sedih karena gue dipindahin kamar, terus gue satu musisi ini yang gak gue mau sebutkan namanya takut fansnya nyerang, tapi gue gak begitu mengidolakan dia. Terus gue kayak teman gue hilang nih, tiba-tiba gue dipindahin lagi pas udah mau deket-deket grand final, gue ketemu lagi sama si Babang Jongki. Oh, berarti lu temennya bener-bener kayak poster aja udah gitu ya? Udah setengah gila dibilang. Gila. Iya sih. Kayaknya sengaja deh dipilih hotel itu. Enggak, biar ada gue nggak kebayang sih memang, kayak ibaratnya lu harus lihat tembok gitu kan, terus ngomong sama siapapun nggak bisa kan. Kalau mereka masih enak kan, masih ibaratnya kayak lagi sedih bisa cerita kan. Kamu waktu lagi sedih cerita sama Tiara atau cerita sama siapa? Ya cerita sih enggak, cuman ya kalau misalnya habis latihan atau habis syuting ya kita pasti di kamar ngobrol-ngobrol gitu. Apa aja biasanya obrolan kalian kalau antara misalnya kemana di kamar di awal kan sama Tiara ya? Sama Tiara, cuman Tiara
agak jarang di kamar, mainnya sama Keisha dia. Oh, oke. Berarti Mungkin yang sering ngobrol aku yang sama Ziva, Ainun sama Novia, itu kita sering kalau misalnya lagi di kamar ngobrol. obrolannya apa? Biasanya lebih kayak komentarin, aduh gimana nih besok nih panggung atau seperti apa? Iya, ngobrol-ngobrolin misalnya abis kelas vokal director, terus gimana tadi sama Karayan dibikinin gimana gitu-gitu sih. Terus habis itu ya ngomongin nanti kamu pakai baju apa minggu depan, kan kita ada fitting-fittingan juga kan dan lain-lain. Ya paling juga kalau misalnya lagi ada cerita kayak Novi suka ceritain pacarnya gitu-gitu ya juga lah. Aku misalnya ceritain pacar aku ya curhat-curhatan aja sih. Tapi kalian sempat juga kayak masing-masing cerita kayak kalau tadi Tama kan dia benar-benar sendiri kan. Jadi memang benar-benar mental juga kepengaruh kamar kayak gitu. Kalau kalian ketika lagi drop mentalnya di kompetisi kayak gimana? Saling cerita atau kayak gimana? Biasanya kan ketika drop lagu nggak bagus, penampilan nggak bagus kan biasanya kan mikirin nggak atau kayak gimana? Mikirin sih Kak, pasti. Ya saling support sih, saling semangatin gitu. Kayak pas aku ke eliminasi semuanya langsung ke kamar aku, terus kita pagi-pagi makan masak Indomie, cuman mau menghibur aku doang gitu kan, kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting tetap bareng-bareng gitu aja sih. Kalau mereka enak berarti ya, mereka masih bisa ketemu si A, si B, si C ya kayak kata tadi kamu. Kalau mereka benar-benar kayak John Legend. Si A. Hanya si A. Iya, tapi gimana? Boleh cerita bro, saat kan ini beda ya, kalau mereka kan ada interaksi, enak lah ya, masih bisa ngebagi beban. Titik apa, di momen-momen kayak gimana, kan itu berarti ngomong sama tembok, ngomong sama poster juga. Sempat merasa drop gak kayak? Di deskripsinya kayak orang Gila ya. Iya lah, enggak bener kan? Kita juga kan kayak gini, kita ambil ilustrasi, kita misalnya di rumah sakit atlet lah ya kan COVID kan orang taruh di situ kan, itu kan sebenarnya mempengaruhi mental kan. Gila, ibaratnya gue nggak bisa pegang handphone, ya kan? Apa yang lo lakuin di situ? Bengong. Sebenarnya tapi most of our days di spend di RCTI kan. Studio, Jadi kita iya. paling pulang malam, kecuali yang gabut banget itu Sabtu. Karena Iya. kalau Minggu kita masih ada JR. Sabtu tuh kayak kosong melompong dari pagi. Paling pagi tuh kita swap. Terus itu saatnya kita berkomunikasi. Nah terus lo ngapain tuh? Cuman pegang HP doang berarti? Sabtu megang HP. Jadi saatnya kita di kamar untung masih ada HP yang hari Sabtu itu. Cuman jadinya kita memaksimalkan saat kita ketemu di RCTI, saat kita lagi misalnya papasan di lift nih. Ada orang nggak, ada tim kontestan nggak, ngobrol gitu. Cuman kita ada nakal-nakalnya juga. Jadi kamar gue itu satu-satunya kamar yang dapat balkon. Jadi udah ada John Legend, ada balkon, nikmat banget tuh. Jadi sering ke kamar gue, diem-diem. Dan kebetulan di lantai gue itu nggak ada tim kontestan sama sekali. Jadi sering ke kamar gue, ngumpul kalau misalnya udah jam-jam semua tim kontestan udah pada tidur, naik semua karena nggak perlu kartu akses. Jadi naik ke kamar gue ngumpul. Jadi tapi itu baru kita lakukan akhir-akhir saat kita udah yaudah. Kita bodo amat dengan semua peraturan ini karena dulu kita masih takut diancam, yang ketahuan melanggar pasti kalian minggu depannya tereliminasi. Itu hukum alam, itu hukum alam. Iya. Kauli ketahuan nih. Nah, kita tuh masih takut waktu itu. Tapi lama-lama ya udah gue juga mau pulang gitu maksudnya. Gue juga enggak apa-apa kalau pulang. Akhirnya semua udah bodo amat. Terus yang lucunya adalah Kak Rimar ini kan memang penurut orangnya. Juara 1 kami. Terus ternyata kita makanya nggak pernah ngajak dia, maksudnya kita takut malah dia ngelaporin atau gimana. Ternyata waktu itu sempat pas Jamie lagi mau ke kamar gua, Karimar ngelihat dia lagi keluar. Jamie mau kemana? Ke kamar Tama kak. Ngapain? Ngumpul-ngumpul kak. Loh kalian selama ini ngumpul kok nggak pernah ajak aku. Jadi dia baru ikut 3 minggu terakhir. Oke, berarti bener-bener ada rule on again yang nggak boleh kalian langgar ya? Kalau kalian apa yang nggak boleh dilanggar? Itu juga aku sebenarnya nggak boleh. Pas aku ke eliminasi pada ke kamar aku kan nggak boleh sebenarnya. Cuman kayak udah kamar Olive lah gitu. Ya kita nggak boleh juga datang ke kamar teman kita sebenarnya. Apalagi misalnya cewek-cewek masuk ke kamar cowok-cowok, makin nggak boleh lagi tuh. Atau sebaliknya cowok. Biasanya kalau kita tadi baca liputan di media nih, baru baca di Kompas sama di itu juga dibilang kalau ketahuan pegang handphone atau ketahuan apa juga ada hukumannya. Ada biasanya hukumannya tapi untuk semuanya. Jadi Iya. misalnya satu nggak ketahuan pegang HP, semuanya nggak bakal dikasih Benar, HP. iya. Sama. Handphone di Iya jadi kayak keluarga Batak lah. Totaliternya. Iya. Jadi ya di zaman aku. Tapi handphone kalian pernah sedih sampai Jumat itu diserahin ke siapa? Diserahin ke kakak-kakak tim kontestan. Oh. Gitu. Sama kayak aku hari Sabtu tuh kan batas ketemu tuh maksimal jam berapa ya? Ketemu temen atau keluarga atau siapapun lah yang mau datang. Berarti jam keluarga 5. telepon sekalipun nggak bisa ya? Kayak jam 5 harus jam 5 ya? Apa udah naik ya? Cuman kadang aku kayak masih sampai jam 7 gitu, masih di luar tapi nggak ketahuan.
Ya kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Ya adalah bandel-bandelnya gimana ya? Susah kan? juga. Ya kan tulus seperti merpati dan Jadi cerdik seperti seperti ular. ular. Buat teman-teman yang mungkin lagi ada masalah dalam hubungan, mungkin kalian udah sampai titik depresi ataupun stres, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang akan berdoa untuk kalian semua. Apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak muda remaja untuk bisa masuk ke kompetisi yang namanya Indonesian Idol? Mempersiapkan 1 lagu atau 2 lagu yang kalian tampilkan di Indonesian Idol itu butuh waktu berapa, seminggu latihan kah atau 2 hari latihan? Berarti lagu itu bukan kalian yang menentukan ya? Saya selalu. Gue nggak pernah dapat lagu yang gue pilih kak. Iya. Di list gue 12. Terus tuh Bang Judika kayak, kenapa kamu? Boleh ulang nggak? Boleh nggak? Udah nggak boleh kan karena live ya? Itu gue dihujat, kenapa Tama sama Arik milih lagu ini? Banyak lagu, bisa nyanyi lagu ini. Coy, tenang, kamu tidak tahu semuanya gitu. Tapi